Oke, kita buka dengan ucapan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas tragedi di pesantren Al-Qazi Sidoarjo. Semoga para korban yang ditinggalkan diberikan tempat terbaik, husnul khotimah, dan mudah-mudahan semua proses yang sedang berjalan diberikan solusi yang terbaik dan seadil-adilnya. Dan jujur awalnya gue tuh gak pengen ngebahas ini teman-teman, karena empati, karena masih ada keluarga yang berduka. Tapi gak bisa gue pungkiri, semakin gue ikutin kronologinya, semakin banyak hal yang bikin gue tuh miris gitu. Ada banyak yang janggal, tapi diabaikan. Dari mulai maraknya eksploitasi santri, berkah yang mematikan akal sehat, kiai yang disembah melebihi Tuhan, takdir Tuhan yang dijadikan pembenaran, dan banyak hal lain yang kayaknya orang tahu kalau itu tuh biadab. Tapi entah kenapa, kalau pesantren yang lakuin, kita semua tutup mata seolah-olah itu hal yang normal. Hari ini mungkin kalian heran melihat budaya pesantren di mana santri-santrinya tidak hanya dituntut belajar, tapi juga disuruh kerja. Kelihatannya janggal, tapi kalau kita lihat sejarahnya, memang seperti itulah budaya yang ada di dalam pesantren dari zaman dulu. Jadi pemilik pesantren itu pada umumnya adalah tuan tanah yang punya peternakan, punya sawah, punya masjid, dan punya lahan untuk disewakan. Sementara santri-santrinya selain mendapatkan fasilitas pendidikan, juga memang diwajibkan untuk menyumbangkan tenaganya untuk mengelola aset-aset pemilik pesantren tadi sebagai bentuk timbal balik atas fasilitas pendidikan yang mereka dapatkan secara gratis. Jadi memang budaya gotong royong itu adalah akar dari berdirinya pesantren, padepokan, atau perguruan di zaman dulu sebagai solusi pendidikan bagi masyarakat kelas bawah. Karena dia gratis, nggak dipungut biaya apapun, cukup bayar pakai tenaga aja untuk mengelola aset-aset dari pemilik pesantren itu tadi. Jadi semacam alternatif dari sekolah rakyat yang dibangun di era kolonial. Cuman bedanya pesantren ini gratis, sementara sekolah rakyat itu bayar. Itulah kenapa pesantren zaman dulu itu begitu dihormati teman-teman, karena memang dia hadir untuk memberikan harapan bagi masyarakat kelas bawah untuk merasakan pendidikan. Sehingga budaya gotong royong yang berjalan di pesantren di zaman dulu itu bisa sangat diterima oleh masyarakat, karena memang itulah bentuk timbal baliknya. Cuman masalahnya hari ini budaya gotong royong itu udah nggak relevan, udah kelewatan, bahkan lebih mirip kayak eksploitasi. Kenapa demikian? Karena pesantren-pesantren di zaman sekarang, termasuk pesantren Al-Qazi yang roboh kemarin, itu udah narikin biaya pendaftaran, biaya uang gedung, biaya fasilitas pendidikan, dan tentunya biaya SPP bulanan. Dan memang dulu santri itu dilibatkan dalam pembangunan gedung. Tapi dulu kan bangunan belum marak tren bangunan 2 lantai ya. Kebanyakan 1 lantai. Itu pun nggak full beton. Sekarang di pesantren Al-Qazi 3 lantai. Full beton. Dibangun oleh santri-santri yang nggak ngerti konstruksi. Dan tentunya tanpa safety. Jadi santri-santri zaman sekarang itu udah bayar, tapi tetap dieksploitasi, dijadiin babu, disuruh nukang, tanpa safety, tanpa pengetahuan. Ini yang biadab. Dan kejahatan inilah yang selama ini ditutupi oleh para iblis-iblis bersorban dengan embel-embel amal jariyah, janji-janji berkah. Duh, ini kan santri udah bayar, tapi kita masih pengen hidup mewah nih. Gimana caranya ya? Oh gampang, suruh aja santri-santri buat kerja, buat jadi tukang, buat bangun gedung. Lumayan bisa menghemat biaya. Tapi kan mereka udah bayar, Gus. Masa tetap kita suruh-suruh? Nggak apa-apa, tetap kita suruh-suruh, tapi kita janjiin amal jariyah. Kita kasih omong kosong soal berkah. Jadi santri tetap ngerasa dapat berkah. Kita, para kiai, para gus-gusan, tetap bisa hidup mewah. Bisa beli mobil Mercy, yang sekarang tertimbun di bawah musola hasil eksploitasi. Yaitulah wajah pesantren Indonesia hari ini teman-teman. Kiainya sibuk janjiin berkah, padahal cuma pengen hidup mewah. Omong kosong soal berkah, bakti ke guru, dan pahala itu sering banget dijadikan tameng untuk membungkus bau busuk dari kelakuan para iblis bersorban ini.
Selain kasus Al-Qazzini ini, coba kita mundur ke belakang deh. Berapa banyak sih kasus-kasus pelecehan yang dilakukan oleh kiai, gus-gusan di pondok pesantren abal-abal. Beberapa bahkan ada yang sampai hamil. Jadi mereka dijanjikan kalau mereka mau melakukan itu, maka kamu akan mendapatkan berkah yang tiada tara, jaminan surga untukmu, pahala yang besar, dan berbagai omong kosong lain yang sebenarnya kalau dipikir dengan logika yang paling sederhana, sejak kapan sih manusia bisa ngitung berkah? Sejak kapan manusia bisa bagiin pahala? Tahu apa sih manusia soal akhirat? Omong kosong, Pak. Tapi kenapa ini marak dilakukan? Karena memang masyarakat kita ini masih sebodoh itu untuk dibutakan dengan simbol-simbol agama. Sorban, gamis, air doa, jenggot. Lebih tunduk sama kiai daripada aturan agama. Lebih takut dongeng gus-gusan daripada dosa dan neraka. Santrinya nggak salah, karena mereka adalah murid yang cuma mendengarkan. Tapi kiainya ini loh yang biadab. Tentu harusnya ini jadi peringatan keras bagi pemerintah untuk mulai serius dalam meregulasi pesantren di Indonesia. Perbaiki sistemnya, perbaiki kurikulumnya, jangan sampai ada lagi omong kosong soal berkah yang akhirnya cuma menghasilkan tragedi. Bukan cuma turut bela sungkawa, bukan cuma sekedar ngasih santunan, tapi malah make APBN untuk membangun kembali pondok pesantren yang jelas-jelas bobrok ini. Tapi tutup pesantrennya, penjarakan pengelola dan pemimpinnya, dan bikin regulasi biar gimana caranya tragedi ini tidak terulang kembali. Karena selain Al-Qazzini, banyak kok pesantren-pesantren lain yang nyuruh santri-santrinya terlibat dalam pembangunan gedung di zaman sekarang itu masih banyak. Kalau nggak salah di 2 atau 3 tahun yang lalu, yang viral karena ada salah satu santriwati yang hamil, itu juga kesaksian santri lainnya juga gitu. Mereka nggak cuman belajar, bahkan nggak disuruh belajar, tapi disuruh nukang, ngangkut semen, masang batako. Banyak Pak, yang kayak gini tuh banyak. Al-Qazzini ini cuman satu dari sekian banyak yang kebetulan viral aja. Tapi di bawah itu masih banyak yang nggak kelihatan, dan disinilah harusnya pemerintah hadir. Cuman sayangnya ya, sekali lagi ini tuh yang gue paling benci dari pemerintah tuh ini Pak, selalu bergeraknya karena reaktif, bukan antisipasif. Jadi ada kejadian dulu, ada tragedi dulu, itu pun belum tentu gerak, harus diviralkan dulu, baru gerak. Nggak ada antisipasinya, gimana sih caranya biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Nggak ada, nunggu kejadian dulu. Nah itu gobloknya pemerintah tuh itu. Kalau 70 nyawa anak-anak ini belum cukup untuk menyadarkan pemerintah untuk merombak sistem yang selama ini salah, siapa lagi yang bisa kita percaya? Berapa nyawa lagi yang harus mati dimakan janji surga? Ya memang nggak semua pesantren seperti ini. Gua tahu banyak kok pesantren-pesantren gede, terkenal dan modern itu banyak. Tebu Ireng contohnya, itu salah satu pesantren yang tertua dan terbesar, dan setahu gua sih sistemnya udah modern ya. Banyak kok sebenarnya pesantren yang bagus itu, gua tahu banyak. Nggak semua pesantren itu bobrok, gua tahu. Tapi masalahnya teman-teman, maraknya kasus pelecehan oleh pemuka agama dan satu pesantren bobrok yang sampai menghilangkan puluhan nyawa, itu harusnya udah cukup jadi peringatan keras bahwa sistem edukasi pesantren yang selama ini berjalan itu bobrok, nggak relevan, dan beberapa sudah ditunggangi oleh iblis-iblis bersorban. Jadi kalau insiden yang memakan puluhan nyawa anak-anak ini sampai tidak melahirkan sebuah regulasi baru, ya udah, nggak ada lagi yang bisa kita percaya teman-teman. Dan terakhir, buat kalian yang nonton ini, berkali-kali gue katakan jangan pernah takut sama pemuka agama yang gampang ngafir-ngafirin orang. Berkah itu cuma Tuhan yang nentuin. Kita manusia cuma disuruh untuk berbuat baik. Dan berpikir kritis itu bukan berarti kita melawan agama, teman-teman. Tapi itu tanda bahwa kita menghargai karunia Tuhan bernama akal sehat. Karena tanpa akal sehat, apa bedanya manusia yang fanatik sama hewan yang lapar? Jadi kalau ada pemuka agama, entah itu Gus, Habib, atau Kiai, yang gampang mengkafir-kafirkan orang-orang yang bertanya, yang mempertanyakan, yang memakai akal sehatnya untuk mempelajari agama, percaya sama gue teman-teman, berarti sedang ada kebusukan yang berusaha dia sembunyikan di balik sorbannya.
Oke teman-teman, mungkin segitu aja dari gua. Kali ini kalian nggak usah subscribe, nggak apa-apa. Dan mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.